Terlarang. Dewi Kunti Nalibrata dimulai ketika dia melanggar pantangan saat mempelajari sebuah ilmu dari seorang guru yang bernama Resi Druwasa yang berasal dari Padepokan Talagawana. Dewi Kunti sendiri adalah putri Raja Mandura yang bernama Raja Kuntiboja. Dewi Kunti memiliki seorang kakak bernama Bambang Soda dan seorang adik bernama Sodara Sena. Suatu hari, sang guru memperingatkan kepada Dewi Kunti jangan pernah sekali-kali membaca ilmu tersebut pada siang hari. Sebagai putri seorang raja dengan pendidikan yang tinggi, Dewi Kunti menjelma menjadi putri cantik rupawan, terkenal sampai penjuru negeri. Bahkan kecantikannya terkenal sampai luar negara. Sehingga banyak putra mahkota yang datang melamar untuk menjadikan Dewi Kunti permaisuri. Karena hal itu, raja atau ayahanda Dewi Kunti memutuskan untuk mengadakan sayembara. Jago sayembara dari pihak Dewi Kunti adalah kakaknya sendiri, yaitu Bambang Soda. Di tengah berlangsungnya sayembara, Dewi Kunti kabur dari istana untuk menemui sang mahaguru di Talagawana. Sesampainya di padepokan, tentu saja sang guru bertanya-tanya, kenapa muridnya datang hujan-hujan tanpa pengawalan dengan kondisi memprihatinkan. Sambil berderai air mata, Dewi Kunti menceritakan bahwa dirinya telah melanggar aturan dan mencoba-coba pantangan. Karena penasaran, Dewi Kunti membaca ilmu yang dia pelajari itu pada siang hari. Akibatnya, Dewi Kunti membuat seorang Batara Surya jatuh cinta dan meninggalkan tugasnya sebagai Dewa Matahari untuk turun ke bumi. Karena cinta sesaat itu, akhirnya Dewi Kunti mengandung. Dengan bantuan sang guru, akhirnya Batara Surya mau bertanggung jawab dengan syarat kehormatan sang dewi harus terjaga. Batara Surya bertanggung jawab dengan cara membantu mengeluarkan bayinya. Dengan kemampuan ilmu yang dimiliki Batara Surya, akhirnya sang bayi keluar melalui telinga Dewi Kunti. Keluar sebagai cahaya dan menjelma menjadi jabang bayi dan diberi nama Karna. Tanpa pamitan, Dewi Kunti dan Batara Surya berpisah dan menjalani kehidupan yang berbeda. Lalu, bagaimana nasib sang bayi? Untuk menutupi aib negara, sang bayi akhirnya dihanyutkan ke sebuah sungai. Nurani keibuan Dewi Kunti tertutupi oleh rasa takut. Sehingga Dewi Kunti rela melupakan kewajiban seorang ibu kepada anaknya. Sebagai ibu, tentu saja dia merasa menyesal dan merasa berdosa atas perbuatannya. Sehingga Dewi Kunti hanya bisa menangis menjerit di depan Resi Druwasa. Kemudian Dewi Kunti kembali pulang ke istana karena sayembara masih berlangsung.
Dalam kisah selanjutnya, si bayi ditemukan oleh seorang kusir di negara Astina. Bahkan nantinya sang bayi bergelar Adipati. Dari kisah ini, kita dapat simpulkan bahwa pantangan tetap menjadi sebuah pantangan. Rasa penasaran terkadang bisa menjerumuskan. Martabat dan harga diri dipertaruhkan. Dan sepanjang hidup dosa itu menjadi kutukan. Meskipun melahirkan kisah baru, tetapi berjalan dalam takdir yang menyakitkan.